Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku berlutut. Yang aku ingat, aku berlari. Jauh. Sampai batas antara aku dan Tuhan seperti batas antara dua negara yang bermusuhan. Tidak ada visa. Tidak ada negosiasi. Aku milih menjadi imigran gelap di negeri dosaku sendiri. Dan dosa-dosa itu aku kumpulkan seperti orang gila yang mengoleksi pecahan kaca. Lukai diri sendiri lalu pamerkan, lihat, aku juga bisa hancur. Dunia memang melihat, lalu dunia menghakimi. Namun, bahkan ketika pulang dengan tangan penuh dosa sekalipun, dan tak ada lagi orang yang sudi menyebut namaku, masih ada satu pintu yang tidak pernah mengunciku dari dalam. Tuhan. Aku tidak tahu harus memanggilnya dengan sebutan apa. Aku terlalu kotor untuk menyebut diriku ini sebagai hambanya. Tapi entah mengapa, setiap kali malam terlalu panjang dan dadaku terlalu sesak, aku merasa ada yang duduk di sampingku, menunggu, tidak pernah pergi meski aku sendiri yang pergi. Aku pernah bertanya dalam bisik-bisik malam yang putus asa, masih adakah tempat untuk orang seperti aku? Dan keheningan menjawabnya dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Bukan suara, tapi kehangatan. Seperti selimut tipis di ruangan dingin. Seperti ibu yang membiarkan pulang larut malam tanpa marah, hanya berkata, makan dulu, nanti diceritakan. Di ambang pintu ampunannya, aku hanya bisa duduk. Tidak berani masuk, tapi juga tidak mau pergi. Dan disitulah aku menyadari, Tuhan tidak butuh aku sempurna. Tuhan hanya ingin aku pulang. Lalu, dalam hening yang paling dalam, seperti bisik yang datang dari dalam diri sendiri, tapi terasa seperti suara yang lebih besar dari alam semesta. Pulanglah. Bahkan jiwamu yang paling rusak sekalipun tidak pernah terlalu jauh untuk menjangkau. Karena aku tidak menunggu kamu suci. Aku hanya menunggu kamu sadar bahwa kamu selalu punya rumah. Dan aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa diizinkan untuk menjadi manusia. Manusia yang jatuh. Manusia yang penuh dosa, yang hampir menyerah pada versi terburuk dirinya sendiri. Mungkin ini tentang bukan serba saleh diriku. Mungkin ini tentang serba apa lama Tuhan menunggu. Padahal aku sendiri dengan sudah bosan dengan diriku. Jadi, jika kau tanya tentang Tuhan, aku tidak punya khotbah. Aku hanya punya cerita tentang pintu yang tidak pernah dikunci, tentang rumah yang alamatnya ada di hati yang paling hancur sekalipun, dan tentang cinta yang tidak pernah berhenti berkata, pulanglah, aku masih di sini, menunggumu.